Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat-umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Apa kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat, ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Taib, anak-anak Ustadz, sembari kita menunggu ya kehadiran teman-teman yang lain, ini baru coba dihidupkan audionya. Can I hear your voice? Okay. Can I hear your voice? Okay? Okay. Good. Good job. Ya, apa kabar semua? Hah? Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Semuanya bisa. Ada yang pakai laptop nggak kira-kira? Ada. Kalau pakai laptop biasanya harus pakai apa ya? Headset ya, supaya bisa kirim suara atau upload suara. Karena kalau HP bisa langsung dia ngomong. Arya, sehat Arya? Kok kurang kuat suaranya? Arya sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Fikri Aulia. Alhamdulillah ya. Torik. Alhamdulillah. Muhajir. Ken. Oke. Fikri Isan. Alhamdulillah. Oke. Capra sehat ya? Capra. Oke. Insyaallah sehat itu ya. Insyaallah sehatlah semua ya. Fikri, Capra, Re, Fazli, Abdurrahman, Hafiz Mumtaz juga. Ya, yang ingin menampakkan videonya silahkan ya. Oke, Taib, tanpa memperpanjang kalam ya, kita lanjut ya materi kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke materi transpos, operasi matriks yang terakhir, transpos. Dan alhamdulillah dan insya Allah transpos sangat mudah ya, mudah. Siapa yang masih ingat transpos itu bagaimana konsepnya? Apa yang berubah menjadi apa? Baris jadi kolom. Misalkan ada matriks ordonya 2 kali 3. Setelah ditranspos jadi berapa ordonya? 3 kali 2. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Betul, ya. Mudah. Tapi yang jadi permasalahan, soalnya mudah, masih banyak yang belum kumpul. Itu yang Ustaz heran. Apalagi masalahnya coba. Soalnya sudah sangat mudah. Hanya merubah dari baris menjadi kolom, itulah transpos. Yang tadinya elemen-elemen pada baris pertama
dirubahlah menjadi elemen pada kolom pertama. Yang tadinya elemen pada baris kedua dirubah menjadi elemen pada kolom kedua. Di mana sulitnya? Tapi gitu pun masih banyak yang sangat Ustadz sayangkan sekali. Sedih Ustadz lihatnya. Padahal Ustadz sangat berharap kerjasama yang aktif dari antum semua. Soal yang Ustadz berikan juga enggak banyak-banyak. Kadang 2 soal, kadang 1 soal. Yang kemarin begitu mudahnya soalnya, tapi hanya beberapa yang kumpul. Ini apa masalahnya anak-anak Ustadz? Kita sedikit evaluasi dulu sedikit ini sebelum memulai. Di mana masalahnya? Coba tunjukkanlah adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Paling tidak sampai kabar ke Ustadz. Ustadz, afwan Ustadz, ana telat kumpul, habis paket. Jelas ada kabar ke Ustadz. Ini sama sekali banyak yang gak ada kabar. Hilang macam ditelan bumi. Gak tahu kabarnya kenapa gak kumpul. Jangan-jangan materinya pun belum ditonton. Jadi Ustadz sangat sayangkan, tolonglah kerjasamanya yang baik. Kalau memang lagi paketnya belum ada kabar ke Ustadz. Sebagaimana ketika kita belajar tatap muka anak Ustadz, belajar offline, belajar online ini, sebagaimana halnya kita offline sama, izin harus ada nyampe, kabar harus nyampe. Ini seperti nggak ada kabar ditelan bumi. Adalah kabar, saat afwan saat anak telat kumpul, ini saat anak kumpulkan. Bukan gak usah terima, coba tanya kawan-kawan antum yang terlambat kumpul, apakah Ustaz tolak? Gak ada. Sering Ustaz katakan, Ustaz tunggu dengan senang hati. Bagaimana Ustaz menghargai antum sebagai murid-murid Ustaz. 2 hari lewat pun kumpul Ustaz terima, bukan Ustaz tolak. Disinilah kelonggaran yang Ustaz berikan, karena ini momennya momen daring, memang sulit dia. Tapi ada kabar, jangan gak ada kabar, gak dihargai Ustaznya. Jangan-jangan ke guru-guru yang lain gitu juga diperlakukan. Nanti gak berkah ilmu antum, anak-anak Ustadz bilang. Gak berkah ilmu antum. Yang kita cari ini bukan sekedar banyaknya ilmu, tapi keberkahannya. Bagaimana antum ketika antum dicintai oleh gurunya, antum akan didoakan senantiasa. Berkahlah ilmu yang antum terima darinya. Coba dihargai, dikumpul. Ada kabar, ini jangan tiba-tiba udah nggak diopen gitu. Ini Ustadz jangan-jangan ini ngajar ini Ustadz khawatir orangnya tak kemana-mana. Makanya tadi Ustadz tanya satu persatu, walaupun nggak bisa semua. Ustadz tanya satu persatu, hadir. Jadi Ustadz inginkan walaupun nggak kelihatan, orangnya nggak nampak, videonya nggak nampak. Makanya Ustadz minta kalau yang bisa tampakkan video tampakkan, biar enak kita. Coba. Jadi enak, Ustadz bisa mantau dari sini. Beda kalau buang air. Kalau buang air ya namanya buang hajat. Gak apa-apa, izin dulu nanti balik lagi. Nah gitu. Jadi tolonglah anak-anak Ustadz, coba sama-sama. Karena nanti nilai antum, ini kita udah mau penilaian akhir semester. Nilai harian antum itu adalah nilai yang paling menentukan nilai raport antum nanti. Tapi gitu pun Ustadz nggak pernah kasih tega antum kasih nilai rendah. Antum silakan cek di raport antum. Kecuali memang betul-betul nggak kooperatif, ya, nggak ada kerjasama yang baik, ya. Jadi tolonglah diperbaiki coba. Jadi jangan lagi ada yang nggak kumpul. Apalagi soal kemarin, begitu mudahnya Ustadz hitung berapa yang kumpul itu. Nggak sampai 10 dari 30. Makanya Ustadz khawatir jangan-jangan videonya, materinya nggak dilihat. Kalaupun antum nggak ikut video, tapi antum melihat dengan dari file yang dikirimkan oleh admin Ustadz Imam, itu nampak di situ ada soalnya. Nggak pun antum ikut penjelasan Ustadz, nampak jalannya gampang sekali. Nampak jalannya di situ, kasih contohnya. Ya, anak Ustadz ya. Jadi Ustadz harapkan kedepannya mulai dari hari ini, ya, yang sudah mengikuti pembelajaran kumpul, ya, terlambat pun Ustadz terima kok, nggak usah tolak, ya, nggak pernah usah tolak. Oke, kita lanjut karena waktu terus berjalan. Taib, anak Ustadz, kemarin kita sudah sampai dengan
transpose ya kan? Taib. Iya, transpose. Yang mana transpose itu adalah merubah elemen-elemen matriks dari elemen pada kolom menjadi elemen pada Van, dari elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Ini kita ulanglah sedikit aja. Nih, tengok perhatikan. Gampangnya ini transpose ini. Jadi ini merupakan jenis operasi pada matriks yang terakhir, transpose. Ya, sebelum kita masuk kepada determinan sama inverse. Jadi jika diberikan matriks A, ini nampak antum lihat ya, ordonya 2 kali 2. Elemennya 15, 5, 30, 25. Maka A transpose, antum kalau bisa lihat itu nampak T itu ya. Nampak huruf pangkat T. Nampak? Nampak ya? Kurang besar. Nampak ya? Nah itu, kan ada nampak pangkat T. Nah itu dibaca A transpose. Jadi ada matriks A, ada matriks A transpose. Jadi matriks A transpose itu tinggal merubah yang awalnya elemennya 5, 15, 5 pada baris pertama jadi ke bawah 15, 5. Ini 30, 25 jadi 30, 25 ke bawah, selesai. Contoh kedua, perhatikan. Ada matriks ordonya 3 kali 3. Matriks S namanya. Maka transposnya S transposnya ya udah 10, 20, 14 yang tadinya baris pertama jadi kolom pertama. Ini dia. 10, 20, 14. 18, 12, 8 jadi 18, 12, 8. 22, 6, 17, 22, 6, 17, selesai. Mudah sangat. Mudah banget, mudah banget. Ya, tapi gitu pun masih ada yang belum kumpul. Nggak tahu Ustaz sebabnya. Kabarnya nggak ada. Itu yang Ustaz sayangkan. Oke? Oke lah, kita lanjut, kita beralih. Kemudian yang perlu diingat pada transpose kemarin Ustaz sampaikan, jika matriks awalnya berordo M kali N, setelah ditranspose maka berubahlah N kali M. Jadi kalau awalnya 3 kali 4, setelah transpose jadi 4 kali 3. 2 kali 5 jadi 5 kali 2. 3 kali 1 jadi 1 kali 3. Loh Ustaz, ini kok nggak berubah? Jelas. Kenapa ini nggak berubah ordonya? Kenapa ini nggak berubah ordonya? Seharusnya kan berubah ordonya. Kenapa ini nggak berubah ordonya? Dari matriks awal sebelum transpose, setelah transpose kok sama? Sama, karena baris sama kolomnya sama. Matriks persegi. Namanya juga matriks persegi, 3 kali 3, 2 kali 2. Kalau dibalik ya sama, 3 kali 3, 3 kali 3 kebalikannya. 2 kali 2 juga. Nah, jadi gitu dia. Jadi matriks sebelum ditranspose jika ordonya M kali N, maka setelah ditranspose ordonya berubah jadi N kali M. Baik, lanjut. Nah, inilah latihan yang Ustaz berikan kemarin. 4 soal memang, tapi aduh ngerjakannya Ustaz rasa pitching mata enggak siap. Nah, harus ditengok juga. Cuman itu pun enggak kumpul. Sedih Ustaz. Sakitnya tuh di sini. Jadi tolonglah anak-anak Ustaz. Sebagaimana Ustaz semangat loh. Ustaz semangat menggebu-gebu Ustaz. Jerit-jerit pun habis suara enggak apa-apa. Yang penting antum jelas dengar, nampak penjelasan. Alhamdulillah, karena itu yang Ustaz inginkan. Itu tujuan pembelajaran. Antum paham materi. Enggak apa-apa. Ustaz enggak pikirkan waktu Ustaz. Jika antum mau tanya bukannya enggak Ustaz respon, silakan nanti Ustaz tanggapi. Ya, jadi tolong yang belum siapkan ini nanti ya. Yang minggu lalu belum kumpul, Ustadz sangat tunggu dengan senang hati. Dengan senang hati. Kita lanjut, hari ini determinan sama inverse. Determinan matriks ya, walaupun sudah Ustadz singgung sedikit pada pertemuan yang lalu. Jadi misalkan diberikan matriks A, ya, ordonya 2 kali 2, kita sebutlah elemennya A, B, C, D. Maka determinan dari matriks A dapat dinyatakan. Jadi penulisan atau notasi determinan anak-anak Ustadz itu bisa dituliskan dengan det A atau seperti ini. Tanda nilai mutlak, seperti nilai mutlak, tapi walaupun artinya bukan nilai mutlak. Karena kalau nilai mutlak hasilnya harus positif. Jadi notasi determinan bisa ditulis det atau notasi garis tegak seperti ini. Ini tergantung, kalau dia matriks A, det A, matriks B, det B, dan seterusnya. Rumusnya apa saat mencari determinan? Ini dia. Ini berlaku untuk 2 kali 2 ya. Nanti beda lagi untuk matriks 3 kali 3 lain lagi. Sabar, nanti di kelas
12 antum kita akan jumpa. Bagaimana menentukan determinan dan inverse matriks 3 kali 3. Ini 2 kali 2 dulu. Nanti akan bertambah. Oke? Jadi gini dia. A kali D kurang B kali C. Jadi elemen ini si A dikalikan dengan si D dikurang B kali C. Seperti itu seterusnya. Iya, ini rumus umumnya. Jadi nanti antum kalau temui matriks ordo 2 kali 2 mencari determinannya seperti itu. A kali D kurang B kali C. Contoh. Oke, lihat. Diberikan matriks A ordo 2 kali 2 karena kita masih berbicara ordo 2 kali 2. Muncul pertanyaan. Ustadz, determinan apakah hanya berlaku untuk matriks persegi? Siapa bisa jawab? Bisa enggak determinan berlaku untuk matriks selain matriks persegi? Setahu antum lah dulu. Oke lah, memang ini Ustadz menanyakan hal yang belum mungkin antum ketahui lah sebelumnya. Kira-kira lah yang sepengetahuan antum, determinan itu hanya berlaku untuk matriks persegi sajakah? Atau bisa untuk semua matriks? Bentuk persegi? Iya. Naam. Jadi, iya, kalaupun tadi ada mungkin yang masih apa, ini Ustadz mengetes, ya nggak apa-apa. Jadi kira-kira kan nampak gambarannya kan. Jadi determinan itu anak Ustadz, itu hanya berlaku untuk matriks persegi. Kalau nanti jumlah baris dengan kolomnya nggak sama, itu nggak bisa dicari determinannya. Mohon maaf lahir batin. Antum temui misalkan matriks ordo 1 kali 3, berapa determinannya? Mohon maaf lahir batin. Karena determinan hanya berlaku untuk matriks persegi. Oleh karena itu di kelas 11 kita masih singgung 2 kali 2. Nanti di kelas 12 ada nanti 3 kali 3, bertambah dia ukuran matriksnya. Oke? Lihat. 2 kali 2 elemennya 1, 3, 2, 5. Berapakah determinannya? Tentukan determinan matriks A. Udah tinggal buat det A. Jadi notasinya boleh 2. Antum bisa tulis det A nih. Ya. Det A atau apa namanya ini nilai mutlak A. Bukan nilai mutlak, determinan A, ya. Jadi rumusnya apa tadi? A dikali D kurang B kali C. Berarti ini 1 dikali 5 kurang 3 kali 2. 1 dikali 5 kurang 3 kali 2. Kali silang dia. Itu dia. 1 kali 5 berapa? 5, 3 kali 2, 6. Berarti 5 kurang 6 minus 1. Minus 1 lah determinannya. Ini menunjukkan anak-anak Ustadz bahwasanya ini notasi ini anak-anak Ustadz ini bukan nilai mutlak, bukan notasi nilai mutlak. Kenapa? Kalau nilai mutlak nggak boleh negatif. Kita udah pernah belajar kan? Iya, nilai mutlak harus positif. Iya. Berarti ini makanya lihat nanti ke depannya antum lihat ini yang kita bahas ini bab apa? Gitu ke depannya. Kalau bab nilai mutlak berarti nilai mutlak dibaca. Kalau bab matriks berarti itu dibaca dengan determinan. Taib. Jadi boleh 2 notasi, boleh det A, boleh seperti ini. Hasilnya ini dia, minus 1. Determinan boleh negatif, ingat. Determinan boleh negatif. Determinan boleh 0. Determinan juga boleh positif. Jadi determinan berisi bilangan bulat. Bilangan bulat kan terbagi 3. Bulat positif, bulat negatif, sama 0. Iya betul. Jadi determinan itu berisi himpunan bilangan bulat. Oke, contoh yang kedua. Diberikan matriks A. Elemennya 3, 4, minus 2, minus 1. Ordo 2 kali 2. Matriks B. Minus 3, minus 4, minus 2, minus 1. Oke. Determinan A sama dengan det A, ya, sama dengan 3 dikali minus 1 kurang 4 kali minus 2. 3 dikali minus 1 minus 3 dikurang 4 kali minus 2 minus 8. Kok jadi positif? Karena bertemu 2 tanda negatif. Makanya jadi minus 3 tambah 8. Ini dia langsung dia. Tapi insya Allah antum paham ya. Jadi minus 3 tambah 8, 5. Yang B, bagaimana kita mencari determinannya? Ya udah, minus 3 dikali minus 1 dikurang minus 4 kali minus 2. Berapa minus 3 kali minus 1? Positif 3. Dikurang minus 4 kali minus 2, positif 8. 3 dikurang 8 minus 5. Ini antum bisa lihat. Jadi ada kalanya determinan itu boleh positif,
boleh negatif, boleh juga nol. Nol belum ada contoh di sini, tapi boleh ya. Lanjut, tinggal 10 menit lagi. Oke, kita gas sedikit. Oke, sifat-sifat determinan, perhatikan. Jadi ada sifat-sifat yang berlaku untuk determinan, anak Ustaz. Ya, walaupun ya kalau nanti di ujian kemungkinan ya sifat-sifat gini insya Allah nggak akan ditanyakan memang. Dia lebih condong itu di ujian itu yang masuk adalah bagaimana kita menyelesaikan soal permasalahan ya. Ini sifat tapi nggak apa-apa. Ini harus antum ketahui juga. Artinya ya oh berlaku ya ternyata ya. Gitu dia. Contoh yang pertama, misalkan ada matriks A dan matriks B diberikan. Determinan A 5, determinan B minus 5. Jadi determinan A kali determinan B minus 25. Ya. Minus 25. Jadi determinan A kali determinan B ya sama dengan minus 25. Oke. Bentar. Ini dia. Jadi dia gini dia, sesuai, perhatikan. Misalkan antum diberikan 2 buah matriks. Nih. Bebas 2 buah matriks. Oke. Cari determinan yang pertama, 5. Cari determinan matriks kedua, minus 5. Kalikan determinannya. Minus 25. Itu akan sama hasilnya dengan ketika antum kalikan dulu matriksnya baru cari determinannya. Paham ya? Ulangi ya, Ustaz ulangi. Ini ada dua matriks. Yang pertama antum cari dulu masing-masing determinannya. Yang ini 5, yang ini minus 5. Dikalikanlah determinannya. Jadi determinan A dikali determinan B minus 25. Akan sama hasilnya dengan jika 2 matriks itu antum kalikan dulu. Rap mengalikan matriks sudah ingat lah, mesti ingat ya. Udah pernah kita pelajari. Kalikan dulu matriksnya, dapatlah ini. Baru cari determinan setelah matriks itu dikalikan. Sama hasilnya. Makanya muncul sifatnya. Apa katanya? Determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Itu dia. Mau bukti? Coba nanti antum. Silakan datangkan matriks bebas A sama B. Yang penting ordo 2 kali 2. Buktikan, benar enggak? Determinan matriks A kali B, berarti A kali B-nya dikalikan dulu baru cari determinannya. Harus sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya, ini sifat 31. Oke? Sifat 32. Misalkan ada matriks A dan B, ordo M kali M. Ya, berarti persegi juga. Jika determinan A sama dengan ini dan determinan A transpose sama dengan ini, maka katanya sama. Determinan A dengan determinan A transpose itu katanya sama. Ini Ustadz ingin ini yang akan Ustadz angkat jadi latihan kita hari ini nih. Coba buktikan benar enggak? Kok waduh? Janganlah waduh. Iya, tidak boleh seperti itu. Apa saja lah. Ya. Jadi anak-anak Ustadz udah bebas antum datangkan. Ustadz mau buktikan. Ini Ustadz angkat jadi latihan nanti nih. Enggak payah lah. Masa payah, semangat. Antum ambil matriks bebas 2 kali 2. Coba buktikan. Benar enggak Ustadz ya? Determinan A akan sama hasilnya dengan determinan A transpose. Berarti yang pertama langsung determinankan si A, yang kedua transposkan dulu si A baru cari determinannya. Sama enggak? Ustaz mau buktikan. Ya? Sama yang ini antum buktikan juga nih. Benar enggak? Determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Oke. Kebanyakan? Kalau sifat 33 enggak usah, ini kita belum masuk. Karena sifat 33 sengaja enggak usah datangkan di latihan untuk membuktikan karena kita belum masuk. Ini kita bicara inverse. Sabar, ini dia. Inverse. Apa itu inverse? Ya, to be continue, oke? Tunggu. Tetap stay tune di waktu dan channel yang sama, ya, stay tune pada hari Rabu.
Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya inverse matrix. Jadi 2 soal ini coba antum buktikan. Gak payah ini ya, ngerjakannya setengah jam saya rasa gak sampai. Hah? Hah? Cemana? Gak dengar Ustaz. Oh, gak jelas. Oh, terpotong ya? Gini? Ya kan? Ustaz kira Ustaz yang gak jelas. Ustaz gak jelas, Ustaz gak jelas. Anak kira Ustaz yang gak jelas. Oke ya. Jadi tugas antum buktikan sifat 3132. Oke? Bisa ya Nana Ustaz ya? Insyaallah. Bilangnya enggak semangat kali, sedih kali ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz, gitulah. Ya. Jadi 2 itu insyaallah ya bisalah Ustaz harapkan ya. Jadi nanti antum coba-coba. Udah simpel aja, bebas. Antum pilih aja nanti matriksnya bebas. 2 kali 2. Buktikan benar enggak? Ustaz, di mute aja semua agak ribut jadi enggak fokus. Oke. Ustaz ana izin panggilan alam, ada panggilan alam pula ya. Oke, taib gitu aja ya Nana Ustaz ya, tinggal 2 menit lagi. Ustaz harapkan ya dicobalah 2 aja, 2 sifat itu coba antum buktikan benar enggak sifat yang berlaku pada determinan itu, sifat 3132. Bisa ya insyaallah ya, yakinlah Ustaz bisa lah. Sama yang kemarin belum kumpul Ustaz tunggu dengan senang hati tugasnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kan enggak. Tahu tuh, itu menunjukkan alhamdulillah materinya gampang, enggak ada pertanyaan insyaallah. Hah? Enggak kurang jelas? Ini materinya nanti dikirim ya, materinya dikirim oleh admin. Nah, nanti ingat aja, catatlah di situ, karena antum sudah menyiapkan alat tulis. Sifat 3132 buktikan. Nah, itu. Ya. Buktikan sifat 31 sama 32. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Taib. Baiklah anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah. Sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang menyinggung perasaan antum, tidak pada tempatnya Ustaz mohon maaf. Ya, tetap semangat belajar ya. Nasihat kami guru-guru antum semua di sini sama. Tetap jaga semangat belajarnya ya. Jangan jadikan halangan ya, penghambat ketika kita belajar daring. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan silakan layangkan ke HP Ustadz dengan menjapri ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.